Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Alfaris Abdillah, saya dari kelas Sibil 6A. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang UTS MKERP. Dan ini adalah soal pertama dari UTS ERP, yaitu jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Dan pertanyaannya adalah, 1. Untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Nilai netting, looting, offsetting, explosion. Dan yang kedua adalah jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Nah, ini adalah kondisi dari bahan baku D, yaitu kebutuhan kotornya pada bulan 1 yaitu 10, bulan kedua 8, bulan ketiga 20, bulan keempat 15, bulan kelima 28, bulan keenam 15, bulan ketujuh 20, bulan ke-8 23. Dan jadwal penerimaannya yaitu pada bulan ketiga sebesar 20 dan persediaan di tangannya ada 28. Nah, ini jadi kita persediaan di tangan adalah 28. Jadi 28 dikurang 10 18, 18 dikurang 8 10, 20 dikurang 10 dikurang 20 10, 15 5, 10 kurang 15 5, 28 kurang 0 28, 15 kurang 0 15, 20 kurang 0 20, 23 kurang 0 23. Dan offsettingnya yaitu 5 28 15 20 23. Dan ini adalah kondisi bahan baku C, kebutuhan kotornya tidak diketahui. Dan jadwal penerimaan persediaan yaitu ada di bulan ketiga sebesar 8, bulan keempat sebesar 10, bulan keenam sebesar 20. Dan lead time-nya adalah 1 bulan. Pencarian bahan baku C menggunakan load for load. Dan ini adalah kondisi komponen C. Sesudah diketahui kebutuhan kotornya. Bulan ke-1 bulan kedua belum ada, bulan kelima yaitu bulan ketiga yaitu 5, bulan keempat 28, bulan kelima 15, bulan ke-6 20, bulan ke-7 23. Dan persediaan di tangan pada bulan 3 yaitu 3. Kebutuhan bersihnya yaitu 15, 15, 0 pada bulan ke-6 dan pada bulan ke-7 yaitu 23. Nah, pencarian nilai looting bahan baku C menggunakan metode load for load dengan lead time 1 bulan. Pada bulan 1, kedua, dan ketiga, kebutuhan bersihnya itu 0, bulan keempat, kelima, kebutuhan bersihnya 15, bulan ke-6 0, ke-7 23, dan ke-8 0. Ukuran lotnya pada bulan keempat dan kelima yaitu 15 dan bulan ke-7 23, mengikuti kebutuhan bersih ukuran lotnya. Dan kondisi bahan baku B, yakni pencarian nilai looting bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau VOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20 dan lead time-nya yaitu 2 bulan. Pencarian nilai looting bahan baku dengan menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20 dengan lead time 2 bulan. kurang 0 18, 18 kurang dikurang 0 ditambah 10 yaitu 28, 28 dikurang 10 18. Dan
Dan kebutuhan bersihnya pada bulan 4 yaitu 28, pada bulan ke-5 30, pada bulan ke-6 20, pada bulan ke-7 46. Kita lanjut ke kebutuhan kondisi bahan baku A. Nah, kondisi komponen bahan baku A ini kebutuhan kotornya pada bulan ketiga itu 45, bulan keempat 45, bulan kelima kosong, bulan ke-6 69, bulan ke-7 dan ke-8 yaitu 0. Persen rencangnya 22, bulan kedua 22 juga, bulan ketiga 37, bulan ke-6 20. Nah, ini di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per persen dan biaya penyimpanan 2.500 per persen per unit per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode ERQ dengan lead time 1 bulan, menentukan nilai load dengan metode ERQ. Rumus ERQ, rumus load yaitu sama dengan EOQ sama dengan 2 dk per H sama dengan 2 kali 91 kali 2000 per 2500 sama dengan 13. Dan kita lanjut ke soal UTS kedua. Soal pertama yaitu jelaskan setidaknya 3 variabel input yang harus diperhatikan dalam pengelolaan MRP. Berikan contoh kasusnya. 1. Jadwal 3 variabel inputnya yaitu 1. Jadwal induk produksi. Apa itu jadwal induk produksi? Jadwal induk produksi merupakan proses alokasi untuk membuat sejumlah produk yang diinginkan dengan memperhatikan kapasitas sumber daya, yaitu pekerja, mesin, dan bahan yang dimiliki, didasarkan pada peramalan atas permintaan independen dari setiap produk akhir yang dibuat. Hasil peramal sebagai perencanaan jangka panjang yang digunakan untuk merancang produksi, agregat sebagai perencanaan jangka menengah, dan akhirnya dibuat rencana detail jangka pendek untuk menentukan jumlah produksi untuk setiap produk akhir beserta periode waktu untuk suatu jangka perencanaan. Rencana detail jangka pendek inilah yang disebut dengan jadwal induk produksi. B. Pesanan komponen dari luar. Pesanan ini tidak digunakan untuk pesanan independen, tetapi lebih pada pihak luar yang membutuhkan, misalnya untuk servis part, pesanan antar perusahaan, dan untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan produksi, yaitu eksperimen, pengujian, promosi, dan pemeliharaan. Karena akan mempengaruhi perencanaan produksi, maka pesanan ini juga harus diperhitungkan. C. Struktur produk. Berisi informasi tentang hubungan antara komponen yang satu dengan lainnya dalam suatu perakitan produk akhir. Informasi ini sangat penting dalam penentuan kebutuhan kotor dan kebutuhan bersih. Berisi informasi menggunakan nomor item, jumlah yang dibutuhkan untuk setiap perakitan, dan jumlah produk akhir yang dibuat. Soal yang kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan otomatisasi proses dalam penerapan ERP dan berikan contoh implementasinya di suatu sistem perguruan tinggi. Nah, otomatisasi proses dalam ERP menurut saya adalah suatu proses yang dikerjakan oleh sistem. Nah, contohnya di perguruan tinggi yaitu sistem akademik. Kenapa sistem akademik? Yaitu jika kita login ke sistem akademik, sistem akan bekerja semua sistem yang akan bekerja menampilkan MK yang kita ambil, nilai, dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada UTS ERP pada hari ini. Apa ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.